Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran sorof kedua dengan membaca Al-Miftah fi Ilmi Sorfi. Hari ini kita lanjutkan tasrif bab 3 ya. Iya. Itu bab 3 dan masuk di bab 2. Maksudnya bab 3 bukunya. Kalau tasrifnya masuk di bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu ini Masya Allah. Walaupun kata terbanyak dalam bahasa Arab adalah fa'ala yaf'ulu. Tapi fa'ala yaf'ilu ini semua contoh ada. Sahih, salim, mahmuz, mudha'af. Mu'tal, mithal, ajwab, nakis, lafib, semua ada di bab ini. Iya, semua ada di bab ini. Jadi disinilah kita akan mendapatkan semua cerita tentang fi'il. Kita lihat al-fi'lu at-tasriful istilahi. Al-wazan, wazannya, fa'ala yaf'ilu, fa'alan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, dibuat dari fi'il mudhari. La taf'il maf'ilun karena dibuat dari fi'il mudhari juga. Maf'ilun tapi ingat kecuali fi'il apa? Misal gitu ya. Kecuali fi'il antum enggak ingat lagi. Kecuali fi'il nakis tidak ada yang berwazan maf'ilun. Semua fi'il nakis akan berwazan apa? Maf'alun. Iya kan? Jadi itu diingat karena nanti tasrifnya itu. Maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Kita lihat tasrif salim. Doroba yadribu dorban, doribun madrubun idrib, la tadrib madribun midrobun, duriba yudrobu. Ada masalahnya? Tidak ada. Kalau sama dengan wazan tidak ada masalahnya berarti itu. Jadi salim sesuai sama dengan namanya. Salim, selamat. Iya. Kita lihat lagi mahmuz, fi'il mahmuz. Fi'il yang terdapat padanya apa? Huruf hamzah. Yang terdapat padanya huruf hamzah. Contohnya asaro ya'siru asron, asirun ma'surun, i'sir, la ta'sir ma'sirun, mi'sarun, usiro yu'saru. Ada masalahnya? Tidak ada juga. Mahmuz seperti salim. Fi'il mahmuz seperti salim. Mudha'af. Ini baru masalah. Cuman masalahnya sekarang sudah ringan karena sudah pernah lewat mudha'af. Iya kan? Mudha'af tasrifnya farro yafirru farron, farun mafrurun ifrir la tafirro, mafirrun mifarrun furro yufarru. Ada masalah ya? Ada masalah. Cuma masalahnya ringan insyaallah. Kita mulai dengan farro. Kita mulai dengan farro. Apa wazannya? Fa'ala. Berarti aslinya? Itu dia. Ini bab kedua. Aman ini sebenarnya. Faroro. Kenapa jadi farro? Bertemu dua huruf sejenis maka di idgham. Jadilah farro. Yafirru. Wazannya? Apa? Yaf'ilu. Berarti aslinya? Yafriru. Paham kan? Apa yang terjadi? Dipindahkan harokat ro yang pertama ke mana? Ke fa. Supaya bisa diidgham. Iya kan? Jadilah ya begini. Iya. Yafirru. Begitu. Kemudian diidgham. Mudah kan? Farron. Aslinya? Wazannya apa? Fa'lan. Berarti aslinya? Farron. Begitu. Kemudian apa yang terjadi? Idgham roh yang pertama kedua. Karena huruf pertama sukun, kedua berharokat. Farun. Aslinya wazannya? Fa'ilun. Berarti aslinya? Farirun. Kan begitu? Iya. Idgham lagi. Setelah itu.
Mafrurun, ada masalah? Hah? Tidak ada masalah. Ufrur. Kalau ini apa masalahnya? Ifrir. Apa masalahnya ini? Kan diambil dari fi'il mudhari. Tapi kan sama dengan wazannya. Apa wazannya? Apa wazannya? If'il. Ada masalah? Tidak ada masalah itu. Terus. La tafirro. La tafirro. Apa kira-kira ini? Asalnya la taf apa? Rir, kan begitu aslinya. Kemudian ceritanya sama dengan fi'il mudhari di sana. Sama, dipindahkan harokat ro-nya ke fa. Kan menjadi la tafir. Kemudian idgham ro ke ro. Setelah sebelumnya kasih harokat ro yang kedua. Iya kan? Bisa diharokati dengan fathah. Bisa juga diharokati nanti dengan kasro. Ini bebas nanti. Jadi yang penting paham dulu ceritanya kenapa itu. Jadi boleh la tafirro, la tafirri. Tidak ada masalah itu. Iya, setelah itu. Ma firrun. Apa aslinya? Karena wazannya apa gini? Maf'ilun. Berarti wazannya? Mafri. Ini gampang ini. Setelah itu apa yang terjadi nih? Dipindahkan harokat roh ke mana? Ke fa. Iya kan? Jadilah mafirun. Setelah itu di idgham. Mafirun, mifarun. Apa aslinya? Run. Sama ceritanya. Bedanya mimnya saja. Terus? Furro. Wazannya? Fu'ila, berarti aslinya furiro, kan begitu. Setelah itu idgham lagi. Setelah itu terakhir. Yufarru, wazannya yuf'alu, berarti yufru. Setelah itu cerita tadi, dipindahkan harokat ro kefa, jadilah yufar. Setelah itu diidgham, iya kan? Mudah ini. Begitu, bayangkan coba 6 bab. Baru bab kedua, cerita kedua untuk fi'il mudha'af. Karena apapun wazannya ceritanya sama. Beda yang pindah saja. Karena kaidah ilal ibdal namanya ini. Ini namanya kaidah ilal ibdal. Ya, perpindahan harokat, pergantian huruf. Semua kaidahnya itu sama dengan huruf, dengan kata yang mirip. Dengan kata yang mirip. Jelas ini pembahasan? Mana mic kita itu? Mana kita punya mic? Baca saudara, baca. Oh, Imam Muslim, orang tidak dengar ya. Coba ya. Coba baca. Catatan fi'il mudha'af dalam tasrif istilahi terdapat padanya beberapa perubahan sebagaimana berikut. Farro asalnya adalah faroro, kemudian diidgham huruf ro pertama ke huruf ro kedua. Karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Paham ini kaidahnya? Iya, tidak ada orang lihat buku, mau dengar suaranya antum. Iya, orang-orang tidak lihat buku, dia cuma mau mendengar suaranya Imam Muslim. Iya, Imam Muslim, namamu, jangan kasih malu dengan suaramu. Kasih jelas lagi sedikit. Yafirru asalnya adalah yafriru. Kemudian dipindahkan harokat ro yang pertama ke huruf fa menjadi yafirru. Kemudian diidgham ke huruf ro ke pertama, kedua ke huruf ro kedua karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf yang pertama sukun serta huruf yang kedua berharokat. Baik, pindah saudara, ganti dengan teman makammu itu sebelah. Latih dulu, kasih jelas-jelas suaramu sedikit Imam Muslim. Pergi ke dulu teriak-teriak di sawah sebelah. Farlan asalnya adalah farlan. Kemudian diidgham huruf ra pertama ke huruf ra kedua karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf yang pertama sukun serta huruf yang kedua berharokat. Farun asalnya adalah farirun. Kemudian diidgham huruf ra pertama ke huruf ra kedua karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. La tafirla
asalnya adalah la tafrir. Kemudian dipindahkan harokat ro yang pertama. Kemudian dipindahkan harokat ro yang pertama ke huruf fa menjadi yafirru. La tafirru. La tafir. Kemudian diidgham huruf ro pertama ke huruf ro kedua. Karena bertemu dua huruf sejenis setelah sebelum huruf ro-nya diharokati dengan fathah la tafirra dan atau kasra la tafirri. Paham dah? Jadi boleh nanti fathah atau kasro. Boleh. Jadi la tafirra, la tafirri. Mafirlun asalnya adalah mafrirun. Kemudian dipindahkan harokat ro yang pertama ke huruf fa menjadi yafirru. Kemudian menjadi mafirru. Di mana kita baca itu? Mafirrun. Kemudian diidgham huruf ra pertama ke huruf ra kedua karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf yang pertama sukun serta huruf yang kedua berharokat. Mafirrun asalnya adalah mifarrun asalnya adalah mifrarun. Kemudian dipindahkan harokat ra yang pertama ke huruf fa menjadi mifarlun. Kemudian diidgham huruf ra pertama ke huruf ra kedua karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf yang pertama sukun serta huruf yang kedua berharokat. Furlan asalnya adalah Furron ditanwin. furra. Jangan ditambah-tambahi. Asalnya adalah furira. Kemudian diidgham huruf ra pertama ke huruf ra kedua karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Yufarru asalnya adalah yufraru. Kemudian dipindahkan harokat ra yang pertama ke huruf fa menjadi yufarru. Kemudian diidgham huruf ra pertama ke huruf ra kedua karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf yang pertama sukun serta huruf yang kedua berharokat. Paham ya? Ini cerita saudara berulang. Jelas ini? Alhamdulillah. Berikutnya lagi. Kembali ke tabel. Al-mithal. Fi'il mithal. Apa itu fi'il mithal? Fi'il huruf ilahnya di mana? Di awal. Kita lihat tasrifnya. Wa'ada ya'idu wa'adan wa'idun mau'udun ide. La ta'ide. Mau'idun mau'idun mi'adun wu'ida yu'adu. Wa'ada. Ada masalah? Ada masalah? Tidak ada. Ya'idu. Ada masalah? Ini ada. Karena akan berbeda dengan wazan. Paham kan? Iya. Baik. Wa'ada. Seharusnya fi'il mudhari'nya apa? Yau idu. Ini seharusnya karena wazannya apa? Wazannya yaf'ilu. Kan begitu. Sekarang kenapa wau hilang? Karena dia berwazan yaf'ilu. Semua fi'il mithal yang berwazan yaf'ilu hilang fa-nya. Fa kalimatnya. Semua fi'il mithal yang berwazan yaf'ilu pasti hilang fa'ul kalimatnya. Jelas ini? Pasti hilang fa'ul kalimatnya. Kalau antum ditanya kenapa hilang? Karena terletak antara dua musuhnya. Terletak antara fathah dan kasro. Jelas ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Alhamdulillah. Setelah itu, wa'ada ya'idu wa'dan. Ada masalah? Tidak ada. Wa'idun. Ada masalah? Tidak ada. Terus? Mau'udun. Ada masalah? Tidak ada. Pokoknya kalau sama dengan wazan tidak ada. Terus setelahnya. Id. Kenapa itu? Kalau itu gampang masalahnya itu. Karena kan antum ingat kan? Fi'il amad dibuat dari fi'il mudhari. Kan fi'il mudharinya ya'idu. Ya kan? Fi'il mudharinya ya'idu. Jadi apa yang terjadi di mudhari itu akan terjadi di amad. Tinggal dia hilangkan huruf mudhari. Ya kan? Jadi idu. Setelah itu langkah terakhir. Disukun. Jadilah apa? Ide. Kan begitu. Gampang itu. La ta'ide. Ini juga sama. Fi'il mudhari yang dijazm. Iya kan? Terus setelahnya. La ta'id. Mau'idun. Ada masalah? Tidak ada. Mau'idun. Ada masalah? Tidak ada juga. Mi'adun. Ada masalah? Ada. Asli dari mi. Ya adu apa? Miu. Kan wau kan? Wa'ada. Miu adun. Miu adun. Kan begitu asalnya.
Kemudian setelah itu waw diubah menjadi ya karena terletak setelah kasro. Jadilah apa? Mi'adun. Jelas? Terus setelahnya. Wu'ida. Ada masalah? Tidak ada. Terus. Yu'adu. Ada masalah? Tidak ada. Kenapa tidak hilang? Karena tidak berwazan yaf'ilu. Ini sekarang sudah yuf'alu. Ya kan? Juga karena sudah tidak terletak antara dua musuhnya. Jelas ini? Sampingnya baca. Sedikit ini, sedikit. Fil ajwab. Kenapa aja, Assalamualaikum. Kita belum ambil. Fil misal dalam tasrif istilahi terdapat padanya beberapa perubahan. Sebagaimana berikut. Ya'idu asalnya adalah yau'idu. Karena asal fi'il madinya 3 huruf dan fi'il mudhari'nya berwazan yaf'ilu. Maka dihilangkan fa kalimanya, yaitu huruf pertamanya. Itu antum melihat ya kaidahnya ya. Jadi masalah ketemu dua musuh itu alasan. Tapi kaidah pokoknya ini. Karena dia 3 huruf, fi'il madhi mudhari'nya adalah yaf'ilu, hilang fa kalimatnya. Kapanpun dimanapun. Itu kaidah yang dipegang. Jelas ini pembahasan? Terus. Fi'il amarnya dibuat dari fi'il mudhari dengan cara dihilangkan huruf mudhara'nya. Kemudian huruf terakhirnya disukun. Dari tadi terus. Mi'adun asalnya adalah mi'adun. Kemudian huruf waw diubah menjadi ya karena sebelumnya berharokat kasroh. Jelas? Jelas ini? Kita masuklah di yang lengkap lagi ceritanya. Al-ajwab. Apa itu fil ajwab? Fi'il yang ain kalimatnya adalah huruf illa. Pokoknya saudara kalau antum menghafal sebenarnya. Kalau seperti saya ini orang yang tidak kuat hafal. Jadi kalau mau dihafal, ulang saja terus. Setiap dapat, sebut saja. Ingat lagi. Misalnya, antum walaupun sudah tahu itu fi'il ajwab apa. Tapi ingat saja lagi. Oh, fi'il ajwab itu yang huruf ain kalimatnya adalah huruf illa. Ingat terus begitu. Lama-lama dihafal itu. Lama-lama dihafal. Jelas kan? Ajwab. Ba'a contoh tasrifnya. Ba'a. Yabi'u bay'an. Ba'i'un. Mabi'un bi'. La tabi' mabi'un mabi'un miba'un bi'a yuba'un. Dalam hidupnya semuanya bermasalah. Hapus dulu Firdaus. Kita lihat masalahnya ba'a. Ya, tapi masalahnya di ba'a ini sama masalahnya dengan kola. Bedanya kola huruf sakitnya waw, ba'a huruf sakitnya adalah apa? Iya. Teori yang di waw untuk fil ajwab itulah teori dia. Anda paham ini? Persis. Orang Arab bilang sawa-sawa. Kalau orang orang bahasa amiahnya, bahasa percakapannya sawa-sawa. Iya, bedanya satunya waw, satu siapa? Iya, satunya waw, satu ya. Koedanya persis. Lihat ya. Ba'a. Iya. Wazannya fa'ala. Apa aslinya? Untuk atau asli alif tasrifnya tadi. Ba'a yabi'u bay'an. Oh, aslinya siapa? Iya, berarti aslinya ba'a. Baya'a. Teorinya kenapa jadi alif sama dengan di waw? Apa itu? Ya berharokat. Makanya nanti itu bisa antum gabungkan. Ada waw atau ya berharokat. Sebelumnya fathah. Itu disatukan. Ada waw atau ya berharokat. Genap sudah ini. Selesai masalahnya. Ada waw atau ya berharokat. Sebelumnya fathah. Diganti menjadi alif. Jadilah ba'a yabi'u. Yabi'u. Sama koedanya dengan di waw. Yabi'u. Wazan? Oh itu. Yaf'ilu. Berarti aslinya?
Yabiu. Kan begitu aslinya. Apa ceritanya? Dipindahkan harokat ya. Iya kan? Ke ba. Karena huruf ya huruf sakit. Sementara sebelumnya ada huruf sehat bersukun. Pindah. Jadilah yabiu. Jelas ini. Bai'an. Ada masalah? Tidak ada masalahnya ini. Tidak ada. Bai'an tidak ada masalahnya. Ba'iun. Nah ini ada masalahnya. Ba'iun wazannya cocok. Fa'ilun. Tapi dari mana hamzah? Aslinya ba'iun. Karena ya. Baya'a menjadi bayi'un. Ya. Koedanya sama. Ya. Terletak setelah alif. Tambahan. Diganti menjadi hamzah. Jadilah ba'iun. Jelas? Setelahnya. Apa lagi setelah ba'iun? Mabi'un. Mabi'un. Wazannya? Maf'ulun. Berarti harusnya baya'a. Ya? Mabi'un. Iya kan? Itu seharusnya. Kenapa jadi mabi'un? Dipahamkan? Ada beberapa teori di sini kena. Yaitu huruf sakit berharokat. Sebelumnya ada huruf sehat sukun. Dipindahkan harokat hurufnya. Ya kan? Ke sebelumnya. Jadilah mabui. Mabuiu. Mabuiu. Kan waw ya sukun. Waw sukun. Mabiu. Mabiu. Setelah itu apa yang terjadi? Ya cocok dengan? Ya cocok dengan? Kasro. Akhirnya? Mabiu. Kan tadi mabu. Mabuiu. Mabuiu. Nah? Ya cocok dengan? Kasro. Maka di kasrolah ini dhammah. Jadi dhammah itu rubah menjadi kasro. Jadilah apa? Mabiuun. Setelah itu ketemu dua sukun. Waw dan ya. Maka hilangkanlah huruf ya sukun pertama. Sukun pertama. Paham kan? Boleh juga hilangkan waw sukun kedua. Tidak apa-apa. Cuman kalau antum hilangkan waw berarti langsung jadi. Tidak ada lagi cerita berikutnya. Langsung mabiun. Kan hilang waw. Saya tempuh cerita kedua lagi. Kan gini. Kan dua sukun ini saudara. Ada ya, ada waw. Boleh pilih hilang salah satunya. Karena sama-sama orang sakit ini saudara. Tidak ada yang utama untuk hidup. Sama-sama sakit. Boleh hilang salah satunya. Boleh waw. Kalau waw ya langsung jadi. Jadi apa? Mabiun. Kan begitu. Boleh hilang yang pertama. Yaitu hilang ya. Jadilah apa? Mabiun. Setelah itu ada cerita tambahan. Kasro cocok dengan iya. Akhirnya waw juga jadi iya. Jadilah itu jadinya lagi. Cuman beda cerita. Antum pilih mana hilang. Ujung-ujungnya mabiun. Sudah? Sudah atau belum? Siapa yang belum ini? Siapa yang belum? Aman berarti? Aman nih? Mabiun terus. Hah? B. Kalau ini kan B dari fil apa? Fil mudhari. Coba buat dulu. Fil mudhari dulu. Ya bi'u. Ya bi. Ya. Ya bi'u. Kan itu fil mudharinya. Apa langkahnya? Hapus huruf mudhari. Terus. Tambah alif? Enggak. Karena sudah berharokat kasroh. Kan begitu. Setelah berarti sisa langkah terakhir langsung sukun huruf terakhir. Jadinya apa? Bi. Jangan langsung bi. Cepat sekali. Bi. Kita setelah itu ketemu dua sukun. Dihapuslah salah satu. Jangan salah satu. Ini orang sehat dan sakit. Kalau orang sehat dan sakit tidak ada salah satu. Pasti yang hilang. Masa salah satu.
Jadi salah satu ain hilang. Jadinya bi. Enggak. Hilang huruf orang sakit. Jadilah apa? Bi. Jelas? La tabi. Sama ceritanya. La tabi. Asalnya itu tabiyabi'u. Masuk ala penjazam kan? La. Misalnya kalau itu kita tulis ini. Iya. Yabi'u. Kan begitu. Masuk ala penjazam. Ala penjazam membuat huruf terakhir sukun. Jadinya la yabi. Setelah itu ketemu dua sukun. Orang sakit sama orang sehat. Maka hilanglah orang sakit. Jadilah la tabi. Paham kan? Selesai ceritanya. Terus. Apa? Mabi'un. Mabi'un. Kalau ini sederhana. Wazannya apa? Maf'ilun. Berarti aslinya mabyi'un. Kan maf'ilun. Mabyi'un. Kalau ini apa yang terjadi? Karena ya huruf sakit. Sebelumnya ada dia berharokat. Sebelumnya ada huruf sehat sukun. Dipindahkanlah harokat huruf sakit ke huruf sehat. Jadi itu orang sakit korban terus kasihan. Di dunia sorok. Korban terus dia. Iya. Jadilah mabi'un. Mabi'un miba'un. Kalau miba'un gimana? Miba'un. Miba'un. Gimana ini? Mabi'un, mabi'un, miba'un. Apa aslinya? Wazannya dulu. Mif'alun. Berarti apa aslinya miba'un? Mibe? Ya'un. Kan begitu. Apa yang terjadi berikutnya? Dipindahkan harokat ya ke ba. Jadilah mibaiun. Setelah itu fathah cocok dengan alif. Jadilah mibaun. Atau cerita panjang. Nah, ya berharokat masa lalunya. Sebelumnya fathah masa sekarangnya. Dipindahlah, diubahlah. Ya menjadi alif. Ya kan? Kan dia berharokat sebelumnya fathah. Jelas ini? Mudah itu. Terus. Bi'a. Wazannya. Fu'ila berarti aslinya buyi'a. Buyi'a. Paham kan? Setelah itu berat berpindah dari dhamma ke kasro. Makanya mereka sukun. Karena berat. Setelah itu karena sukun. Maka huruf sehat bersukun. Huruf sakit berharokat. Kasih lagi harokatnya. Jadilah apa? Bi'a. Langsung jadi. Langsung jadi. Iya kan? Itu cerita. Sama dengan kola. Yuba'u. Kalau ini? Yuba'u. Aslinya? Yuf'alu. Berarti aslinya? Yubaya'u. Yubaya'u. Setelah itu apa yang terjadi kira-kira? Dipindahkan harokat ya ke ba. Jadilah yubai'u. Setelah itu fathah cocok dengan alif. Jadilah yuba'u. Atau ya berharokat masa sekarang. Masa lalunya. Sebelumnya fathah masa sekarang. Diubah juga jadi alif. Jelas? Mudah ini. Baru bab 2 antum sudah. Apalagi sampai bab 6. Sekali lagi sudah hafal itu. Insya Allah. Baca saudara sampingnya. Mana itu? Fil ajwaf. Fil ajwaf dalam tasrif istilahi Kasih kira jelas suaranya. dalam tasrif istilahi terdapat padanya beberapa perubahan sebagaimana berikut. Ba'a asalnya baya'a. Kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Yabi'u asalnya yabayi'u. Kemudian karena huruf ya berharokat sementara dia adalah huruf illah dan sebelumnya ada huruf ba sukun sementara dia adalah huruf sohih, maka dipindahkan harokat ya ke huruf ba. Ba'i'un, ba'i'un. Asalnya adalah bayi'un.
Kemudian huruf ya diubah menjadi hamzah karena dia terletak setelah alif tambahan. Mabi'un asalnya adalah mabayu'un. Kemudian karena huruf ya berharokat sementara dia adalah huruf illah dan sebelumnya ada huruf ba sukun sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan huruf ya ke huruf ba menjadi mabu Mabuyu. mabuyun. Hmm. Kemudian harokat dhamma pada huruf ba diubah kasroh menjadi mabiun. Mabiu. Harus Mabiun. pas. Mabiun. Hmm. Kemudian bertemu dua sukun, maka dihilangkan huruf ya-nya. Setelah itu huruf waw diubah menjadi ya karena dia terletak setelah kasroh. Paham tak? Hanafi, lihat bukunya. Kasih mic Hanafi. Wah, dia cari orang baca, ndak lihat buku. Kasih mic, kasih mic. Sibuk nah. Begini tadi. Apa nu lihat itu? Gagah sekali kah? Masya Allah. Kenapa itu? Saudara. Baca. Supaya ndak nu lihat orang. Bi' asalnya adalah bi', kemudian huruf ya dihilangkan karena bertemu dua sukun. La tabi' asalnya adalah la tabi', kemudian huruf ya dihilangkan karena bertemu dua sukun. Mabi'un asalnya adalah mabyi'un, kemudian karena huruf ya berharokat sementara dia adalah huruf illah dan sebelumnya ada huruf ba sukun sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan harokat huruf ya ke huruf ba. Miba'un asalnya adalah mibya'un, kemudian karena huruf ya berharokat sementara dia adalah huruf illah dan sebelumnya ada huruf ba sukun sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan huruf ya ke huruf ba. Harokat. Jangan lupa dipindahkan harokat, bukan huruf. Ya, afwan. Dipindahkan harokat huruf ya ke huruf ba, kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena terletak setelah fathah. Bi'a asalnya adalah buyi'a, kemudian harokat huruf ya dipindahkan ke huruf ba setelah sebelumnya harokat pada huruf ba dihapus. Paham dah? Hapus dulu, itu langkah awal, baru pindah. Kalau antum nanti ditanya, kenapa dihapus? Berat. Karena apa? Berat harokat dhamma itu. Terus. Yuba'u asalnya adalah yubya'u, kemudian karena huruf ya berharokat sementara dia adalah huruf illah dan sebelumnya ada huruf ba sukun sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan huruf ya ke huruf ba menjadi dipindahkan huruf. Dipindahkan harokat huruf ya ke huruf ba. Jadi beda itu pindah huruf. Nanti lagi itu. Kalau pindah huruf, buku ketiga sorok. Jadi nanti di buku ketiganya sorok, ada perpindahan huruf. Pergantian huruf. Paham tak? Sabar. Ini harokatmu dulu diatur. Maka dipindahkan harokat huruf ya ke huruf ba menjadi yubay'u. Setelah itu huruf ya diubah menjadi alif agar sesuai dengan harokat fathah sebelumnya. Jelas ini? Sampai situ dulu. Cerita fil nakis besok lagi, insyaallah. Fil nakis sudah lewat. Cuman sebelumnya kan ceritanya wow. Ini cerita untuk siapa? Iya. Iya, jadi kita lihat lagi apa cerita terkait dengan ya. Pokoknya intinya sebenarnya, kalau saya punya kesimpulan, ya sama wow sama ceritanya. Sama ceritanya, cuman beda huruf saja. Beda huruf saja. Ada pertanyaan sebelum tutup? Sabar ya, pokoknya antum yakin saja. Saya ulang 6 bab supaya antum hafal. Ceritanya tanpa hafal dengan, begitu. Tanpa antum hafal pun ini pasti terhafalkan. Dengan 6 bab ini. Jadi jangan bosan. Iya.
Jangan sampai ku tahu ini. Gitu toh. Muncul nanti bosan. Enggak, minimal sering kita ulang. Sebenarnya 3 bab sudah cukup. 3 bab sebenarnya sudah cukup. Tapi supaya saya mau lengkapkan itu bab 3 asli. 3 bab sebenarnya cukup. Bahkan bukan 3 bab. 2 bab dengan ini cukup. Kan yang tidak ada itu adalah sisa nanti yaf'ulu, fa'ula. Untuk fa'ula saja. Iya, jadi sebenarnya 2 bab sudah cukup. Apalagi dapat fa'ala yaf'ilu, semua kata sudah ada di sini. Paham kan? Cuman kenapa 6 bab? Karena 3 asli. Bagus kita tasrif dulu semuanya. Dan kita tahu siapa saja yang masuk di dalamnya. Untuk 3 asli. Jelas saudara toh? Jadi antum mohon sabar. Ini 6 bab. Iya, sabar saja insya Allah. Siapa tahu bisa selesai sampai hari Kamis ini 6 bab. Alhamdulillah. Iya toh? Tidak selesai kitab. Susah ini. Biar kita mau bunuh gini. Iya kan? 6 bab lah minimal. Siapa tahu bisa selesai hari Kamis. Insya Allah. Ada pertanyaan? Gemetar hatiku nih saudara. Bismillah, Ustaz ada salah cetak Ustaz. Halaman 44. Itu Ustaz nomor 1 wazan isim fil kurang huruf i-nya 1 Ustaz. Halaman? 44. Jauh sekali ya. Mana itu? Saya kira hari ini. 44. Itu Ustaz wazan isim fil kurang huruf i-nya 1 Ustaz. Isim fa'il. Isim fa'il yang di bawahnya Ustaz penjelasannya. Wazan isim fi'il enggak ada huruf a-nya Ustaz. Oh iya tahu. Wah, Masya Allah. Jazakallah khairan. Ku cium tanganmu itu saudara. Kita enggak ada yang lihat itu ya. Enggak ada yang lihat ya. Tapi dia lihat. Masya Allah tahu. Wah, mantap saudara. Mantap, mantap. Jazakallah khairan. Ada lagi? Aman mi saudara? Nah, itu. Kita apa ya? Afwan Ustaz, bagaimana itu penjelasannya Ustaz? Yang di halaman 60, la tafirra. Asalnya adalah la tafrir. Kenapa bisa jadi la tafirra Ustaz? Dari mana fathahnya itu ro? Ketemu 2 sukun. Kan la tafir, dua sukun. Jadi harokatnya itu kita kasih karena ketemu 2 sukun. Nah, boleh dikasih fathah, boleh dikasih kasroh. Dah? Kita kasih itu karena ketemu 2 sukun. Boleh fathah, la tafirra. Boleh kasroh, la tafirri. Kalau wazan yaf'ulu, kasih dhammah dan kasroh. Bukan fathah. La tafir, la ta'uddu, la tamuddu, la tamuddi. Itu yang dulu. Yang sebelumnya. Karena ketemu 2 sukun. Jazakallahu khairan. Ada lagi? Silakan. Tentang nahu Ustaz. Nahu. Oh, enggak ada. Nahwu di nahwu saudara. Dah? Jangan disorot. Pokoknya jangan campur. Ini bukan taklim umum. Jadi usahakan itu antum dari sekarang. Kita berlatih untuk berfan. Artinya kita itu kalau ngajar. Kalau antum mau jadi orang ahli ini harus berfan. Artinya antum mengajar nahwu saja. Jangan dicampur-campur kecuali yang ada hubungannya. Antum mengajar sorof saja. Jangan dicampur kecuali yang ada hubungannya. Begitu. Iya, ngajar tauhid saja. Jangan sampai jelaskan juga fikihnya. Dipahami ini? Itu dibilang ahli. Kalau antum mau melihat orang ahli, maka penjelasannya pasti tidak keluar dari tujuan bidang ilmu yang dijelaskan. Kalau ada masalah yang disebutkan hanya sekedar pencontohan atau ada hubungannya, itu dia. Tapi tidak akan pernah keluar. Itu kalau dibilang ahli. Kalau penjelasannya kesana kemari, berarti kelihatan bahwa belum ahli di bidang itu. Nah, belum ahli di bidang itu. Jelas ini saudara? Jadi antum latih dari sekarang. Mumpung kita masih belajar, jadi kita latih. Jangan sampai kita campur-campur penjelasan.
Iya kan? Alhamdulillah. Ada lagi? Tunggu. Mic dulu. Fi'il amarnya akhadha, ukhud atau khuz. Uhud. Ukhuz. Iya, nanti naik pip di buku keempat. Buku ketiga sorof. Dan pokoknya yang saya kasih ini masih dasar saja dulu. Uhud. Kalau antum dapat khud, kul. Oh kul, kan begitu. Dapatnya kul. Umur, dapatnya mur. Kan begitu saudara toh? Is'al, dapatnya sal. Itu kan hanya 4 kata dalam bahasa Arab. Dikasih di buku lebih tinggi. Sabar sedikit. Jadi sekarang ini adalah tasrif lurus. Belum ada kata yang keluar dari asal. Nah, yang antum tanya ini hanya 4 kata yang begitu. Yaitu amaro, akhoda, sa'ala, sama akala. 4 kata ini keluar dari asal. Akala ya'kulu ukul, kul. Amaro ya'muru umur, mur. Sa'ala yas'alu is'al, sal. Akhoda ya'khudu ukhud, khud. 4 kata saja itu. Jadi enggak masalah ditanya. Cuman ini tasrif masih tasrif asal. Mana lagi tadi? Kasih mic. Ya, Ustaz. Di fi'il mudha'af yang fa'ala yaf'ilu. Sini fi'il amalnya ifrir. Saya pernah dapati di buku lain itu firro. Jadi Enggak masalah. Sama itu saudara. Sama. Cuman firro diambil dari jadinya. Kalau ifrir sebelum jadinya asalnya. Jadi kan yafriru. Yafriru. Belum menjadi yafirru. Paham saudara? Tak? Yafriru. Apa fi'il amarnya yafriru? Ifrir. Yafirru. Apa fi'il amarnya? Firro. Itu diambil dari jadinya. Paham tak? Jadi ada yang membuat fi'il amar dari jadi, ada yang membuat fi'il amar dari asal. Ya kan saudara? Jadi tidak bertentangan. Beda kalau tadi yang tanya oleh teman ini karena memang hanya ada 4 kata. Beda kalau itu memang banyak kata tapi dipilih. Boleh diambil dari sebelum jadi, boleh diambil setelah jadi. Ada lagi? Ini loh. Tunggu saudara. Kalau bertanya sekarang pakai mika, suaranya orang pada rendah. Afwan Ustadz, untuk fil ajwaf yang kata bi'ah asalnya adalah yubi'ah. Afwan Ustadz, tadi terluput dengan penjelasannya Ustadz di situ. Yang mana itu? Yang bi'ah. Bi'ah. Coba baca di buku. Bi'ah asalnya adalah yubi'ah. Kenapa? Kenapa? Bi'ah yubi'ah. Antum tanyakan buyi'ah. bi'ah atau Afwan Ustadz, yuba'u? buyi'ah. Oh berarti bi'ah ada? Iya. Nah, asal coba. Bi'ah asalnya adalah buyi'ah. Kemudian harokat huruf ya dipindahkan ke huruf ba. Setelah sebelumnya harokat pada huruf ba dihapus. Itu masalah? Hah? Belum paham. Belum paham. Kan begini saudara toh. Buyi'ah. Nah, harokat ini pindah ke sini. Setelah sebelumnya ini hapus. Sudah Mi? Jadi Mi? Tadi untuk ada penjelasannya yang Kenapa hilang? ya, Karena berat berpindah dari doma ke kasro. Kan harokat itu saudara anak tangga. Tangga paling bawah kasro, tangga tengah fathah, tangga paling atas doma. Untuk berpindah dari tangga ke paling atas, tangga paling bawah itu berat. Kalau huruf sakit, kalau orang sehat tidak berat jing. Itu catatannya itu, kalau orang sakit, kalau orang sakit. Kalau orang sehat mau loncat dari atas sampai ke sini, berat atau mudah? berat Ustaz. Berat Ustaz. Orang sehat. Sehat. Mau loncat dari tangga ketiga ke tangga pertama. Orang sehat. Mudah. Berat? Mudah Ustaz.
Mudah. Mudah. Tapi orang sakit mau loncat dari tangga ketiga ke tangga pertama. Tambah sakit Ustaz. Tambah sakit. Berat. Tambah sakit. Gimana caranya? Jangan bilang tambah sakit. Berat. Berat toh. Loncat kok saudara. Weh, berat. Tuh, pasti begitu toh. Iya. Karena berat akhirnya dihilangkan domannya. Paham ceritanya? Paham, paham. Wah itu dia. Orang sakit, orang sehat itu masalah semua itu. Ada lagi? Siapa tadi? Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Ada lagi salah Ustaz. Baik. Halaman 61 Ustaz. 61. Baris kedua bertemu dua sukun. Baris kedua. Bertemu dua sukun. Ya tahu. Masya Allah. Bertemu dua sukun. Di situ bertemu. Hai, ini buku cetakan keberapa ini? Cetakan 8. RBA 5 yang dapat kesalahannya. Masya Allah. Ini buku kayaknya mau ditulis semua pengarangnya di bawah itu. Iya, terus? Pengarangnya ini orang RBA semuanya, bukan saya. Siapa tadi? Silakan. Afwan Ustaz, yang fil ajwaf maf'ulnya Ustaz. Yang mabi'un. Baca Ya. situ. Asalnya itu mabiyu'un. Kemudian dipindahkan harokat ya ke ba jadinya mabui'un. Mabuiu. Jangan bilang mabui. Mabuiu. Ada wau tuh setelahnya lagi. Bisa enggak Ustaz? Di situ langsung dihilangkan saja. Kan ketemu dua sukun. Enggak ketemu saudara. Kan mabiu. Enggak ketemu dua sukun. Mabui ya dengan wawunya Ustaz. Ketemu dua sukun. Bisa. Bisa langsung dihilangkan gitu Ustaz. Bisa. Hilangkan siapa? Yanya jadinya mabu'un. Mabu'un. Jadinya. Iya. Berarti akan sama dengan wazan yaf'ulu. Coba qala yakulu. Qala yakulu. Makulun. Ba'a yabi'u. Mabu'un. Apa bedanya isim maf'ul dari fa'ala yaf'ulu sama fa'ala yaf'ilu? Dan nanti orang akan tasrif ba'a menjadi ba'a yabu'u. Bauan. Begitu jadinya saudara. Karena antum jadikan isim maf'ulnya siapa? Wow. Nah, begitu memang secara pemikiran. Kenapa kita tidak langsung hilangkan saja? Tapi kan akan sama dengan orang lain. Nah, kalau Ibnu Malik bilang, apa itu bilang Ibnu Malik? Kalau kaidah kesamaran, idza khifa lafsun yujutanab. Jika dikhawatirkan samar dengan yang lain, hindari. Jadi hindari itu langka, karena akan sama dengan yang lain. Paham saudara? Paham Ustaz. Jazakallah khair. Wayakum. Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Enggak. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka